Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, melanjutkan daripada pembacaan kitab atau Riyadhus Shalihin jilid ke-1, masih bab berkenaan dengan sabaran semuanya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-24 dari 48 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la takdab faradda mirara qala la takdab, rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nasihatilah saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya lagi kepada beberapa kali, namun Rasulullah hanya menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang hadis ini yang dapat kita ambil adalah: pertama, marah dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Yang kedua, marah adalah sifat tercela. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan harus dijauhi. Yang ketiga, marah yang tercela adalah marah yang terkait dengan urusan dunia. Sedangkan marah yang terpuji adalah marah untuk membela agama Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika beliau melihat syariat Allah diinjak-injak. Jelas tadinya. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bizalul bala'u bil mu'min wal mu'minatin fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cobaan tidak henti-hentinya ditimpakan kepada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap diri, anak, dan hartanya, hingga ia bertemu Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata hadis ini hasan sahih. Pelajaran hadis. Pertama, seorang mukmin akan diuji dengan berbagai bentuk cobaan. Lalu yang kedua, melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada orang beriman yang mendapat ujian lalu bersabar. Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
Jamaah sekalian, dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas buat kita sekalian menjadi pelajaran bahwa pertama kita dilarang untuk marah. La takdab, la takdab, la takdab. Jadi di hadis yang lain juga dikatakan gitu, ya Rasul, berikan kepada kami pelajaran yang dengan itu cukup bagiku. Maka Rasul cuma jawab la takdab, la takdab, la takdab, jangan marah. Ya, di sini catatannya marah berkenaan dengan keduniaan. Tapi kalau masalah akhirat, masalah syariat yang diinjak-injak, yang kita itu ya marah boleh, ya, untuk membela daripada agama Allah. Ya. Jadi ada tempatnya. Jadi jangan terbalik, masalah agama, masalah syariat kita diamkan, nggak ada ininya. Tapi kalau masalah dunia, baiknya itu. Yang kedua tadi berkenaan dengan kesabaran, bahwa memang orang mukmin itu senantiasa diberikan ujian atau cobaan. Jadi ujian, cobaan itu kita senantiasa hadapi, karena dalam hidup itu selalu begitu, tidak semuanya mulus, tidak semuanya sukses apa yang kita inginkan. Itu tadi ayatnya sudah dibaca oleh imam, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan uji kita dengan sedikit, ya. Pertama khauf, takut. Kita semua dalam kehidupan ada rasa takut. Seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, semua keadaan masing-masing punya ujian yang berupa takut. Seorang bapak takut istrinya begini begitu, takut anaknya begini begitu. Seorang istri demikian juga takut. Khauf, ada takut-takut yang lainnya. Jadi yang kedua, walju, Allah juga uji sedikit dengan kelaparan. Jadi Allah uji kita kelaparan. Kalau kita rasanya ya jarang lah kita diuji dengan kelaparan kayaknya, ya. Cuman kalau makan aja mah ada kita mah tiap hari, ya. Karena ada orang yang kalau sekarang ada orang makan hari ini atau nanti makan di mana nih, restoran mana nih, karena saking sudah ininya dengan makannya itu. Tapi ada orang yang besok makan apa nih, mau apa yang mau dimakan, ada juga gitu, ya. Nggak ada, bingung. Ada mungkin di pelosok-pelosok desa ada orang masih kelaparan, masih itu ujian juga. Jadi kalau rasanya orang Depok Jaya Agung walaupun semikit-semikitnya kalau buat makan aja mah ada lah tiap harinya, siap saya. Wajib. Kemudian wanaksim minal amwal, ada juga diuji dengan kekurangan harta. Yang tadinya sukses, yang tadinya ada kecukupan, ada kelebihan, tahu-tahu diuji sama Allah kekurangan harta, ya, bangkrut lah, inilah itulah, itu juga kalau kekurangan harta. Kadang-kadang kalau orang yang nggak siap, yang begini nih, ya susah, ya, artinya kalau nggak siap diuji dengan kekurangan harta bisa stres gitu. Mana kriminal amwal, wal anfus, juga Allah uji dengan anfus, dengan jiwa. Boleh jadi jiwa yang kita sayangi, kita cintai, keluarga kita, istri kita, atau anak-anak kita yang kita sayangi, Allah panggil dulu. Itu juga ujian. Allah panggil, Allah wafat gitu, ya. Itu ujian, kekurangan apa? Wasamarat, juga diuji dengan buah-buahan, ya, tanaman-tanaman, ya, yang petani aturan mestinya panen, besok seminggu lagi nggak dipanen, pas mau dipanen udah kena urang semua. Bisa jadi itu ujian, ya. Pohonan yang bedanya buah-buahan atau mau dipanen pada busuk dan sebagainya, itu ujian. Dan itulah, maka ujungnya wabasyiris sabirin, kasih kabar orang yang sabar. Sabiru wa sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun, sabar, kuatkan kesabaran pada saat itu dan nanti mendapat kemenangan. Jadi sabar, kuatkan sabar. Alhamdulillah nama saya sabar nih. Jadi kalau ini sabar aja.
Ya mudah-mudahan Allah berikan sifatnya sama dengan namanya nih. Mudah-mudahan berusaha terus saja ya, untuk memenuhi tugas kita. Jadi ujian juga terbagi ada beberapa ujian cobaan tadi. Kesabaran itu dibagi juga. Ada sabar dalam taat. Ini dalam taat, dalam ibadah harus sabar juga. Kalau nggak sabar pada mental kita. Sabar juga meninggalkan maksiat. Ya, sabar meninggalkan maksiat. Kalau kita nggak kuat-kuat ya maksiat kejalanin. Gitu. Sabar dalam menghadapi musibah. Ini musibah juga cobaan, wabah dan sebagainya, ini cobaan, ujian Allah kasih sedikit juga. Dan ujian juga cobaan berkenaan dengan kehidupan tadi, kekurangan harta, dengan kesulitan, semua itu juga ujian. Maka sekali lagi tetap, makanya dalam hadis yang lain sangat ajaib, ajaban lil mukmin, sangat ajaib bagi orang-orang li amrin mukmin. Jadi perurusan masalah mukmin itu sangat ajaib, sangat unik ya kalau itu menepati dengan kebaikan. Jadi wa in saluhat in asobathu syarra'u syakaron wa in asobathu darra'u sabara fakana lahu khairan. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, maka itu baik buat baginya, dan dia mendapatkan ujian, cobaan, kesulitan, dia bersabar, maka itu juga baik buat baginya. Ya mudah-mudahan sekali lagi Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai bersabar dalam menghadapi situasi, kondisi apapun yang terjadi pada kita sekalian. Mudah-mudahan ini dapat ilmu buat kita dan dapat kita amalkan, kita tempatkan ke dalam hati. Semoga Allah terus istiqomahkan kita, hati kita untuk bersabar dalam mengarungi hidup ini. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.